Nah terus dia kan ada yang tadi tumor terus patah tulang. Itu gara-gara nabrak apa gimana tuh kak? Berarti kakak tiap hari basah dong ya kak? Udah langganan deh pokoknya kalau misalnya klien tuh ngeliat aku basah gitu, dokter kok basah gitu. Ya emang kerjanya. Tuh gitu muter-muter gitu, muter. Tapi itu bisa disembuhin nggak sih dok kalau saraf? Itu udah nggak bisa. Dibawa ke Shinsei gitu juga. Aku bener. Banyak yang bilang dibawa ke kretek abal gitu. Cuma at least sebenarnya yang paling sering itu kasus tumor di dalam ikan. Iya, di dalam ikan itu paling sering, patah tulang kayak gitu tuh juga sering. Jadi kita harus X-ray seberapa parah dia patah tulang, seberapa besar tumornya gitu. Jadi aku bisa tahu lah penanganan penanganannya bisa lebih tepat. Iya. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Selamat datang di The Faro Show. Kali ini bintang tamunya spesial banget ya. Ini seorang dokter. Biasa dokter itu cowok. Dokter hewan ya guys ya. Bukan dokter biasa. Ini dokter hewan, dia cewek. Selamat datang Dokter Cita. Terima kasih. Ya, makasih banyak dok udah jauh-jauh main ke sini ya. Sama-sama. Jadi hari ini aku mau ngobrol dan ini benar-benar unik banget. Ya, biasa dokter itu anjing, kucing. Ya, ini atau reptil banyak ya? Masih ada. Ini yang benar-benar spesial. Boleh dikenalin nggak dok? Dokter itu dokter apa? Hai, jadi nama aku Dokter Hewan Citan. Aku dokter hewan yang spesialis di ikan. Ikan only. Wah ini dok. Ini langsung ini ya. Kenapa ikan? Soalnya yang pertama belum ada. Saingannya nggak banyak. Ada sih beberapa memang ada, tapi mereka nggak fokus keliling setiap hari. Oke, keliling. Oke. Jadi nanti aku tanya kak. Iya. Jadi mereka memang banyak dokter hewan certified aquatic veteriner gitu, tapi mereka kerjanya as a researcher kayak gitu. Jadi yang bener-bener dokter hewan praktisi ikan itu sekarang bisa dibilang cuma aku doang kayaknya deh. Oke. Berarti jadwalnya padat banget dok ya? Parah. Tapi makasih banget udah luangin waktu kesini loh ya di sela-sela. Ini habis ini juga ada pasien. Habis ini langsung berangkat lagi. Nah, berarti dokter hewan ikan. Berarti ini S berapa kak? Kalau setahu aku, misalnya cuman koreksi. Kalau yang setahu aku kalau umum kayak dokter hewan umum kan bisa nanganin anjing, kucing. Cuman kalau mau masuk ke reptil harus ambil spesialis lagi. Kalau ikan berarti juga sama. Oke, jadi sebenarnya gini, kalau sekolah spesialis yang formal untuk dokter hewan di Indonesia itu tuh belum ada ya, setahu aku. Oke. Gitu. Jadi yang adanya gelar spesialis apa gitu tuh nggak ada memang. Nah, jadi begitu kita lulus kuliahnya nih dokter hewan umum biasa ya. Lulus S1 kemudian dapat gelar dokter hewan. Nah, itu nanti kita ambil lagi interest kita mau kemana nih. Ada yang interestnya memang dermatologi. Jadi dia nanganin kasus kulit setiap hari itu juga ada. Semua hewan. Betul, semua hewan anjing, kucing gitu. Atau mungkin kalau reptil agak-agak jarang ya dia penyakit. Mungkin cuma kayak gagal ganti kulit, jamuran gitu lah. Basic. Memang yang agak kompleks kan anjing kucing gitu. Itu juga ada, tapi memang ketika kita udah pilih interestnya kita masing-masing, kita tinggal ikut kayak workshop atau seminar yang sesuai dengan interest kakak. Betul. Jadi ya udah, misalnya aku emang interestnya di akuatik ya. Aku emang khusus banget ikutnya seminar sama workshop di akuatik only ya. Dan ini bukan di Indonesia kan kak? Apa di Indonesia? Online ya. Online. Jadi memang pembicaranya pasti selalu foreigner ya. Oke. Tapi itu basicnya di mana? Maksudnya negara main mereka di mana? US. Dan itu dari semua negara yang emang
mau jadi spesialis Betul, ikan. betul. Isinya memang benar-benar dokter hewan spesialis ikan di dunia. Oke, iya Gitu. iya. Jadi sumpah, gabung ini unik banget. dari Jerman ada, gitu-gitu. Iya, iya, dari iya, iya. Amerika, paling banyak Amerika sih memang. Tapi kalau gue tanya nanti pas udah lulus udah kelar nanti dapat license-nya. Biasanya kita dapat license-nya ya. Jadi Dapat setiap kita license-nya gitu ya? ikutin seminar atau workshop itu kita memang selalu dapat license-nya bahwa kita itu udah selesai Udah mengikuti selesai. seminar atau workshop tersebut. Berarti kayak gitu. workshopnya workshop menangani nanas kalau di Sisik ikan nanas, sisik sisik nanas. nanas. Ya, Misal, menangani betul. sisik nanas di ikan nih dapat license-nya ini nih. Betul, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kalau aku aku bisa simpulin ya kayak misalnya ini pertanyaan aku sih Kak, kayak misalnya kita kalau farmasi setahu aku dokter hewan awal-awal praktek ngebelah tikus atau ngebelah apa. Nah, kalau ikan berarti kan Kakak online nih. Nah, itu kan nggak ada intinya kan nggak ada hewannya. Apa Kakak beli hewan dulu, beli ikan yang sakit, dapat hibahan terus Kakak praktekin sesuai sama yang lagi dipelajarin? Apa gimana tuh Kak? Jadi aku emang sistemnya jadi kayak gitu. Jadi dari apa yang udah dipelajarin Oke. online terus akhirnya aku praktekkan sendiri. Oke. Gitu, dan kebetulan aku memang ada kenalan profesor dari US yang memang bisa aku ajak diskusi Oh gitu. jadi misalnya Kakak nanya ke profesornya, Betul. Dok kok ini ternyata begini ya? Oh Iya, caranya betul. gini-gini. Betul. Iya, Jadi iya, consult iya. gitulah. Iya. Kurang lebih karena ya kalau misalnya sendiri kan kita bingung kayak ya. takut, Iya ini mau diapain salah. ya kan? Iya. Gitu. Terus ikan tuh bisa dibius gak sih Kak? Dibius. Bisa dibius. Harus dibius. Betul. Jadi Iya, setiap iya. meriksa ya nggak mungkin ya kayak ikan koi dia kalau nggak dibius dia pasti bakal Loncat-loncat ya. Loncat. Berarti Kakak tiap hari basah dong ya Kak? udah langganan deh pokoknya kalau misalnya klien tuh ngeliat aku basah gitu, dokter kok basah gitu. Iya emang kerjanya. Saya selalu sedia baju, ganti juga memang di mobil. Oh iya. Sehari berganti berapa baju lah? Pernah 2 kali, pernah sampai 2 kali. Iya, Jadi iya, kayak iya. ya udahlah baju tuh kayak ada terus gitu di mobil. Nah berarti kalau dokter hewan pada umumnya kan biasa praktek ya, maksudnya praktek kayak gini lah dia Iya, bawa iya, pasiennya. iya. Nah kalau Kakak berarti visit. Betul, aku visit. Jadi ikan sakit itu kan sebenarnya resiko banget untuk melakukan perjalanan. Oke, jadi misalnya udah sakit dibawa ke oksigen di mobil, Itu goyang-goyang resiko, banget. Jadi Kakak jadi semakin ngedrop biasanya kondisinya. Makanya aku prefer home visit. home visit, Gitu. farm visit, ya. Iya, semuanya Iya, pokoknya. ya. Pokoknya Kakak yang datang langsung ke lokasi. Benar, apa yang datang ke lokasi. Jadi dia jadi klien tinggal duduk diam gitu. Iya. Aku datang gitu. Oke. Nah, selama Kakak jadi dokter hewan, ciri-ciri ikan sakit itu biasa gimana? Apa semua ikan berbeda? Apa rata-rata sama nih? Misalnya nggak mau naik, nggak mau turun, apa gimana? Wah beda-beda banget Beda-beda sih. banget. Random. Ada yang dia sakit tapi dia mau makan tapi dia Oke. cuma merah-merah doang Merah-merah tuh di badannya di maksudnya? badannya. Atau ada juga yang emang udah di dasar terus. Ada yang sakitnya juga dia di permukaan terus. Jadi nggak mau benar-benar turun. beda-beda ya? Beda-beda, random. Oke. Jadi bahkan yang kelihatannya sehat nih, ternyata fine-fine itu aja, sakit. ternyata itu banyak parasitnya, kayak Oke. gitu-gitu. Makanya aku selalu educate ke klien untuk secara berkala ada dokter yang ngecek gitu. Oke, nah tapi ini pertanyaan aneh sih, ikan bisa di X-ray gak sih Kak? Oh bisa dong. Terus Kakak X-ray-nya Kakak bawa ke tempat Kakak apa Kakak bawa Jadi mesin aku X-ray ke emang sana? rekanan sama klinik hewan Oke. temen ya. Kebetulan emang klinik hewannya lokasinya di Cibubur. Oke. Gitu. Iya, Jadi iya. ikan yang mau aku X-ray itu aku ambil, aku packing, kemudian aku bawa ke Cibubur, ke klinik Kliniknya, hewannya itu iya, ya. iya. Terus habis itu ya udah. Iya, soalnya kalau aku lihat kan Kembali. kalau ikan dari luar kan bisa kelihatan sakitnya. Cuman kan kita nggak tahu di dalamnya, siapa tahu. Sabar, ini ikan punya jantung nggak? Punya. Jadi kayak misalnya jantungnya ada penyumbatan, bisa dicek di X-ray. Maksud aku kan kayak gitu, ternyata ada X-ray-nya. X-ray-nya tapi belum yang secanggih itu sih sampai ngecek ke cuman kan penyumbatan. kelihatan Cuma lah ya. at least sebenarnya yang paling sering itu kasus tumor Tumor di dalam. di dalam ikan. Iya, di dalam ikan itu paling sering, patah tulang kayak gitu itu juga sering. Jadi kita harus X-ray seberapa parah dia patah tulang, Oke. seberapa tumornya, seberapa besar tumornya gitu. Jadi aku bisa
tahu lah ya itu penanganan kenapa ya. betul, penanganannya bisa lebih tepat Iya. gitu. Nah kalau kayak tumor gitu biasa penyebabnya apa kak? Macam-macam sih, dan beda ikan itu beda penyebab sih. Kebanyakan makan Indomie gitu ikannya bisa. Jadi kalau ikan sebenarnya yang paling banyak kena tumor itu ikan koi. Koi itu paling banyak karena mereka tuh cenderung dipuspakan protein tinggi biar mereka gendut. Gitu. Iya, Jadi iya, ibaratnya iya, kayak iya, kita iya. orang tuh makan McD terus gitu. Sama Makan kayak junk food terus. aku lihat kayak misalnya di restoran lah, terus ada ikan koinya, terus kayak semua orang bisa kasih makan. Maksudnya bisa kayak gitu ya? Maksudnya kekenyangan, kalau iya, kasih betul. makan terus. Terlalu banyak sih overfeeding Iya, ya. overfeeding ya. jatuhnya. Nah terus dia kan ada yang tadi tumor terus patah tulang. Itu gara-gara nabrak apa gimana tuh kak? Kecelakaan apa gimana? Kalau patah tulang emang most likely karena ini ya kesalahan handling. Oh jadi pas dipindahin gitu ya? Betul. Kesleo. Tapi ikan yang bentuknya memanjang kayak gitu ya, kayak arowana, Iya, ikan iya. koi itu kan bentuknya memanjang ya, beda sama ikan-ikan predator kayak dads gitu. Kalau dads kan dia agak kecil, ke atas tinggi gitu ya. kan ya. Kalau yang dia bentuknya memanjang itu emang sangat riskan. Patah tulang, sangat riskan. Nah, aku kan kayak ada lihat misalnya tanknya segini, ikannya gede, kan dia muternya rada susah ya kak. Ya itu yang bisa salah satu penyebab Kalau patah tulang apa bukan? kalau arwana masih oke sih. Arwana masih oke. Kalau koi nggak bisa. Koi nggak bisa. Jadi buat teman-teman sebelum dia beli koi, maksudnya cari tahu dulu kali ya. Ini ikan bisa gede loh. Betul, Harus di kolam loh, nggak bisa selamanya di akuarium loh. Betul, emang sering banget ikan koi itu dipelihara di kolam kecil gitu ya, isinya tuh kayak 100 ekor gitu. Oke lah untuk sebulan ini tuh bisa muat gitu 100 lama-lama ekor. gede bro, ya kan? Iya makanya, tapi 6 bulan kemudian itu tuh bisa bertambah per ekor tuh kayak 20 cm gitu. 20 cm sebulan. Per 6 bulan, 6 bulan 20 cm itu gede loh kak, cepet banget berarti growth-nya. Cepet banget. Jadi ikan koi itu sebulan tuh bisa sekitar 3 sentian. 3 sampai 5 cm. Tapi setahu aku kayak ikan nih ya, ikan dia kalau tanknya kecil dia akan menyesuaikan. Itu berlaku di koi gak? Berlaku sih. Memang dia akan di ukuran-ukuran tertentu dia akan berhenti pada dia udah sadar diri ya nih, iya, kandang gua kecil nih. Benar. Iya, Sama iya, reptil iya. kayak gitu juga. Reptil ada yang kayak gitu, ada yang enggak. Cuman aku tahu kayak aku sering-sering nonton orang-orang yang piara ikan, dia bilang kayak kalau lu nggak mau ikan lu gede, lu piara di tank yang ukurannya sedang aja kecil gitu. Cuman itu ikannya maksudnya gini ya sih kak, ikannya kayak aduh gue pengen gede tapi nggak bisa apa dia, tapi nggak tahu juga sih kan kakak nggak pernah ngomong ikan juga ya. Iya, gimana ya? Tapi kita nggak bisa bahasa ikan ya. Cuma memang gitu kalau misalnya kita mau mau mengedepankan animal welfare gitu ya, itu bagusnya ya kita kasih space yang besar. Gitu karena dia akan semakin happy gitu aja. Betul. Nah, ikan kalau setahu aku ikan masih banyak yang wild caught, yang tangkapan alam entah itu mau cana apa segala macam itu. Ikan adaptasinya lama gak sih kak? Maksudnya dari alam terus tiba-tiba dipelihara sama kita kan jujur airnya beda ya. Betul, air di sana bisa warna coklat, air di kita putih ya. Dia biasa itu lama gak sih kak? Lama-lama itu maksudnya kalau yang tangkapan alam ya harus didomestikasi dulu beberapa lama gitu. Oke, maksudnya kayak di karantina gitu dulu ya. Benar nggak bisa langsung dipelihara langsung dipelihara sama orang gitu. Jadi sebagai penjual juga harus tanggung jawab lah ya. Benar. Iya. Karena ya resiko sakit. Biasa yang dari tangkapan alam sakitnya biasa apa aja kak? Wah, tapi ini ya, biasanya memang lebih fragile ya. Oke, karena air tiba-tiba berubah, pH bisa tiba-tiba berubah. Misalnya ikan impor, itu juga aku banyak membuktikan bahwa ikan-ikan impor tuh juga banyak yang lebih fragile daripada ikan-ikan yang sudah dibesarkan di sini. Di perairan Indonesia, iya. Iya. Nih aku kasih cerita aku sedikit ya kak. Aku tuh nggak cocok banget di air. Ya. Aku piara cupang yang orang-orang bilang gampang mati. Ya. Padahal cupang cuma tinggal ditaruh di botol aja. Iya, aneh kan? Iya. Nah, terus aku waktu zaman COVID aku bikin aquascape-an di kamar. Ya, ikan-ikan ciclit ya apa? Siklit, kayak gitu-gitulah. Aku taruh di satu tank. Mati juga. Hidup nih, awalnya hidup. Aku seneng dong hidup. Karena taruh di kamar kan. Terus katanya emang ciclit bisa dingin ya, suhu yang lumayan. Dia fleksibel sih, paling gampang emang ciclit. Udah kan nih hidup nih seminggu. Nah. Aku taruh seminggu hidup nih, seminggu pertama hidup, seminggu pertama hidup ya. Terus aku disuruh taruh itu apa, heater ya, heater. Nah terus di tank itu juga ada preko gitu-gitulah aku taruh. Nah
di suatu hari aku ngeliat ikannya tuh pada ngambang. Pada ngambang tapi masih hidup. Cuman ada yang keling-kelingan, ya kan. Tapi di hari itu aku lihat kayak 2 naik, 3 naik, kok naik semua. Ya kan. Pas aku cemplungin tangan ke akuarium, airnya nyetrum, Kak. Heaternya pecah. Heaternya pecah. Ya, gimana ikan? Orang aja gini kaget, gimana ikan dong? Ya kan? Keren banget ya kan? Tapi itu banyak terjadi sih. Nah itu, terus aku coba lagi beli. Ini aku nggak pantang menyerah nih, Kak. Oke, masih. Awalnya aku suka sama pari, moroto, gitu-gitu lah ya. Cuman Trigon nih ya, freshwater. Orang-orang bilang pari itu susah, ya kan? Cuman aku dikasih, udah lo coba piara cana dulu bro, cana gampang kok. Aku belilah Auranti. Waktu itu lagi booming banget Cana ya. Makanya kakak kan tadi bilang kayak ikan yang dari luar Indonesia sama yang di Indonesia beda banget nih adaptasinya. Auranti kan dari India ya. Auranti. Nah ini sellernya bilangnya kipan. Maksudnya udah piaraan ya, berarti udah settle dong. Harusnya udah domestikasi lah. Iya, udah settle di Indonesia, udah dipiara lah. Apalagi kan udah aku beli, bertahan 2 hari, Kak. Berapa duit itu beli Cana? Waktu itu masih 400 ribuan lagi ya Auranti, ya kan. Udah. Nah terus penasaran nih, masih penasaran nggak? Ya masih penasaran. Aku beli lagi. Beli apa sekarang? Sebelum beli pari, aku coba lagi ke Cana. Beli Cana yang kedua. Nah, beli Cana yang kedua. Ini Yellow Centarum dari Indonesia. Terbukti yang kakak bilang tadi masih hidup sampai sekarang. Iya kan? Iya. Memang. Jadi bener-bener yang emang udah didomestikasi di Indonesia, apalagi dia dari Indonesia, hidup nih. Makanya jadi kan? Soalnya sering ya. Kalau aku mostly pasiennya itu kayak 75% tuh ikan koi. Jadi kalau misalnya datang ke klien, dia pelihara 2 nih, ikan koi lokal sama ikan koi impor dari Jepang gitu ya. Iya. Sebenarnya parameter airnya bermasalah nih, nggak bagus gitu. Tapi yang sakit itu cuma yang ikan koi di Jepang. Yang ikan koi Indonesia fine aja, mereka makan aja kayak gitu. Jadi kayak berarti memang ya walaupun nggak ada penelitian sih, jadi ini cuma hipotesa pribadi doang. Iya. Harus bener-bener cari tahu lagi di dalam kali apa air di Jepang, di Osaka gitu beda sama yang di sini. Pasti beda. Ya kita nggak bilang air di sana lebih bagus daripada di sini, enggak. Tapi beda. Iya. Tapi menurut kakak itu kenapa, Kak? Apa bisa diadaptasiin atau gimana? Atau harusnya karantinanya lebih lama? Susah ya. Sampai sekarang belum ketemu solusinya gitu. Karena ya memang mau gimana lagi, dia netes dari telurnya menetas sampai dia besar udah di sana gitu. Tiba-tiba dia harus adaptasi di sini kan kayak kita orang aja pindah dari Indonesia ke untuk stay di Amerika misalnya gitu aja. Bisa, pasti butuh adaptasi ya. Kangen makan Indonesia misalnya gitu kan. Kangen makan warteg ya, di sana nggak ada, makanya burger ya. Iya. Nah, kakak selama jadi dokter hewan ikan ya. Nah, untuk yang ini kan ada ikan, setahu aku kan ada 2 air ya. Apa nggak tahu lah. Pokoknya air tawar sama air laut. Air laut kan yang merin gitu ya. Nah, itu dokter ikannya sama berarti? Kakak sebenarnya sama aku juga beberapa kali ke Merin gitu, cuma nggak terlalu banyak ya kalau Merin pasien aku. Karena menurut aku Merin kan orang lebih lebih ke koralnya ya. Benar lebih mereka lebih concern ke reefnya. Jadi kalau misalnya aku mau ngobatin kan kadang obat itu ada yang dicampurin ke air. Karangnya rusak. Iya, aku selalu disclaimer dulu ya. Disclaimer ini obatnya saya nggak tahu nih pengaruhnya di koral apa. Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya koralnya mati ya mohon maaf gitu. Terus dia selalu kayak jangan deh dong, udah deh biarin aja gitu. Jadi baik yang ya udah gitu. Anyway kayaknya harganya nggak terlalu mahal juga ya untuk ikannya. Ikan laut. Lebih mahal isi-isinya sih ya. Lebih mahal koralnya kan harganya fantastis juga gitu. Nah, jadi kalau ini kan banyak nih pedagang-pedagang dimanapun itu dia bilang ini ikan dari laut, ikan air laut, tapi ini udah diadaptasi ke ikan air tawar. Aduh. Banyak kan Kak yang kayak gitu setahu aku ya. Aku malah nggak pernah tahu. Iya, jadi misalnya kita mau beli ikan air laut, dibilang nih udah payau itu air biasa kan? Payau itu air semi laut itu. Jadi ada yang bilang ini ikan air laut tapi ini udah jadi ikan air payau, nanti dari payau bisa ke air yang biasa. Aduh, bullshit. Gimana sih. Kakak? Bullshit ya? Pasti umurnya pendek juga. Kalaupun dia memang bisa hidup umurnya pendek. Jadi kayak gitu bullshit ya harusnya. Karena
gimana ya, kayak misalnya kita tinggal Janganlah kalian para penjual nih membohongi para penjual. iya kan, kayak kita tinggal di darat tiba-tiba disuruh Gua tinggal di air ya nggak bisa dong ya. Iya. Kalau ikannya diwarnain. Iya ya. Tapi penyakit ikan Kak, rata-rata pada umumnya tuh apa Kak penyakit ikan? Wah, yang banyak ya. Sebenarnya yang banyak itu di kualitas air sih. Kualitas air. Jadi banyak penyakit ikan yang aku temukan sebenarnya bukan karena ikannya sakit, tapi Karena airnya yang yang sakit. salah. Betul. Jadi ada yang klien itu ngasih makannya tiba-tiba banyak. Jadi peletnya tuh tercemar di air Betul, gitu ya. jadi kadar amonianya tiba-tiba jadi tinggi, kayak gitu. Kadar nitritnya tiba-tiba tinggi. Jadi nggak sih Kak, kayak misalnya kita nih di sini nih tiba-tiba polusi gede kayak gitu ya. Kurang lebih berarti kayak ya? gitu. Kurang lebih, oke. Tiba-tiba tuh banyak mobil parkir di dekat knalpot kita depan muka kita gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, berarti rata-rata tadi dari air. Betul. Ya, terus air itu bisa menyebabin ikannya, maksudnya sakit di dalam apa sakit di luar dia? Semuanya bisa. Semuanya Dia ya? berawal dari sakitnya eksternal dulu, baru misalnya kemudian kayak, jadi internal. Tapi kayak ikan gitu bisa ngerasa gatal gak ya kayak? Mereka Kayak dia bisa. bisa. Makanya ikan itu ada gerakan kayak gini ya, namanya flashing. Oke. Jadi gerakan ngegesek ke bawah gitu, karena dia nggak bisa ngegaruk kan. Iya, Tapi itu sebenarnya dia gatal. Dia namanya flashing kalau kayak gini gitu. Iya. Makanya itu salah satu tanda-tanda ikan itu sakit juga. Oke. Ada yang sesuatu yang nggak bagus. Kalau misalnya flashing ya berlebihan, jadi misalnya kayak gue 10 menit nongkrong di sini ikannya flashing tuh bisa 6 sampai 10 kali misalnya gitu. Semenit tuh sekali atau semenit aja bahkan ada yang 5 kali. Nah, itu bermasalah tuh. Ya, makanya kalau udah nemuin ikan jenis kayak gitu langsung kontak dokter ya. Oh iya betul. Nah, itu berarti ikan penyakitnya rata-rata salah dari airnya. Nah, terus dokter pernah gak, maksudnya paling kan ini home visit ya? Paling jauh kemana dok? Paling jauh ya Medan pernah. Medan. Itu yang di dalam Indonesia. Indonesia iya. Luar Indonesia pernah? Baru akan Kemana tuh? mau diundang ke Oman. Oman. Oh, enak berarti sekalian jalan-jalan ya? Iya, tapi vibe-nya tuh udah kerja aja gitu, jadi nggak jalan-jalan. Tapi dokter suka pekerjaan ini kan? Sangat menyukai berarti ya work pekerjaan ini. passion tuh jadi nggak berasa Iya, kerjanya jadi ya? kadang kalau misalnya lagi keluar kota, itu kan dipanggil, maksudnya suka didampingin gitu ya sama asistennya klien gitu. Dia kayak nawarin gitu loh, dok mau kesini nggak? Di sini tuh ada makanan ini, di sini ada apa ya, pokoknya hiburan ini, hiburan itu. Aku selalu nolak biasanya, kayak nggak usah, nggak apa-apa, saya di hotel aja gitu. Udah, lu nggak usah capek-capek mengentertain gue lah gitu. Jadi emang ya udah. Nah, paling jauh tadi Medan berarti ya kalau dalam kota ya. Nah, pengalaman apa yang bikin dokter paling wah lah nih, aduh seneng banget nih di dokter ini, misalnya ikannya tiba-tiba udah sekarat banget, tiba-tiba jadi sehat banget. Iya, sebagai dokter memang yang paling bikin seneng sih ketika kita ngeliat pasiennya sembuh ya. Padahal kondisinya tuh udah parah banget. Kayak ini baru-baru ini tuh aku juga ngobatin salah satu ikan yang kondisinya tuh udah parah banget. Jadi aku datang itu udah luka-luka sekujur tubuh, dia udah lemes, nggak mau makan. Lumayan sih ikan koi gede gitulah, 85 cm segini gitu. Itu juga bahkan udah bilang sama ownernya juga, ini kayaknya agak susah gitu, cuma ya kita usahain gitu. Cuma ternyata surprisingly gitu dia survive dalam jangka waktu hanya 10 hari, dan itu menurut aku cepat banget sih. Ya, dok, iya, ya? cepat banget. 10 hari ya. 10 hari. Maksudnya untuk aku ngeliat kondisi awalnya tuh kayak udah jelek banget gitu. Tapi pengalaman apa yang misalnya paling aneh dok sakitnya, maksudnya tiba-tiba sisiknya hilang semula, apa sih yang paling aneh penyakitnya dah? Yang paling aneh yang pernah ya, dokter temuin? Dulu ya aku ngerasa aneh, jadi ikannya tuh dia muter-muter gitu. Dulu begitu pas ilmu aku masih dangkal gitu. Kalau di reptil namanya wobbling tuh. Kalau di ikan dia kayak nggak ada ya, kita gitu ya. nyebutnya cuma gejala di sistem saraf aja. Tapi ya emang dia ada lahir. Oh, ada penyakitnya. Ada penyakitnya, karena ikan yang aku temuin itu ya udah dia tiba-tiba kayak gitu. Gitu muter-muter gitu, muter. Tapi itu bisa disembuhin nggak sih lo kalau saraf? Itu udah nggak bisa. Dibawa ke Shinsei gitu juga.
Banyak yang bilang Susu dibawa ke jarum. kretek-kretek abal, kretek abal-abal gitu. Jadi kalau udah saraf itu nggak bisa dok ya? Udah nggak bisa, dan itu karena infeksi juga sih. Infeksi. Jadi aku sarankan memang eutanasi. Nah di reptil nih ada dok kayak aneh, misalnya kayak kura-kura kembar siam kepalanya 2. Tapi aku kayak nggak pernah lihat ikan kepalanya 2, nggak ada ya? Nggak ada sih Nggak ada sejauh ya? ini. Tapi paling adanya yang kayak dwarf, bantet, short body. Betul, dia dwarf Gitu-gitu ya. atau enggak bentuknya kayak keris. Iya bengkok gitu. bengkok. Itu lahir desa cacat lahir kan dok ya? Cacat lahir. Oh, Tapi banyak oke, disukain yang kayak gitu. Iya, Kalau di malah lebih arwana mahal. aja banyak kan Lebih yang ini. mahal. Iya. Aku lihat tuh kemarin waktu di event di Nusatik, ada event ini apa Kontes namanya? ikan ya. Kontes ikan. Aku ngeliat kayak arwana cacat nih mahal-mahal ya. Iya. Cana juga banyak yang badannya keris, Gitu. yang bantet. Kayaknya memang ada kolektornya gitu. Iya, itu kayak kalau di reptil sih namanya itu minus terawat. Jadi hewannya minus, tapi kita rawat yang baik. Jadi ada kontesnya di kelas minus gitu kan. Emang Kalau kontes. koi nggak ada sih, itu bener-bener kayak ya udah nggak akan ada yang mau beli juga gitu. Iya, Jadi kalau misalnya memang kita nge-breed dapet yang kayak gitu ya udahlah, Tapi karena kasihan kita kalau aku lihat ya rawat. kayak kalau kastanya ikan nih, koi itu paling atas ya. Koi habis itu arwana Aku ya. masih paling atas koi. Iya. Harganya iya. masih sangat fantastis. Eh, Rekornya itu 23 miliar. Rekor dunia satu ikan? ekor, iya. Buset. Namanya Mulan. Dia dari Kalau mana nggak Jepang? salah namanya Mulan kalau nggak salah, atau S Legend. S Legend apa ya? Legend. S Legend dia. Kalau nggak Mulan, S Legend dia lupa. Bukan es puter ya? Bukan. Maaf. Siang-siang panas ya. Siang-siang panas, es enak. Boleh dong, boleh es puter. Nah, berarti kakak udah jadi dokter ikan berapa lama kak? 3 tahun ya. 3 tahun. Bener-bener fokus nanganin ke klien. Ini ada gak sih kak? Maksudnya aku kan nggak tahu nih ya. Maksudnya ada gak sih kayak misalnya di tempat-tempat wisata itu apa mereka udah ada dokter spesialis ikannya sendiri? Apa kakak juga masih ada di invite untuk ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat zoo kayak gitu? Tempat wisata jarang ya. Jarang. Kayaknya mereka banyak nggak peduli sih. Menurut aku juga gitu sih. Cuma tadi nggak enak aja ngomongnya. Jadi Kayak banyak nggak karena peduli. yang penting lu Sebenarnya beli tergantung- tiket masuk Iya, kandang gua apa adanya, benar. lu mau kasih makan. Jadi itu kayak Benar, mati benar. gua tinggal beli lagi. Benar, ya kan? benar. Karena nggak ada tekanan dari apa ya? Mereka juga nggak dapat pressure dari pengunjungnya juga gitu. Karena Tahu nggak mungkin sih? kalau ikan tuh kayak semuanya juga makan ikan. Aku tuh handle tempat umum itu paling apartemen. apartemen. Jadi di kayak ada bikin kolam. Ada beberapa gitu ya. apartemen, iya, ada beberapa apartemen di Jakarta itu memang punya kolam Kolam koi koi, gitu iya, untuk entertainment residence-nya. Nah, biasanya pihak manajemen apartemen itu memang dapat pressure dari residence nih. Kalau ih kok ikan lu sakit kayak gini sih gitu. Makanya mau nggak mau mereka juga oke, kita panggil dokter deh gitu. Berarti buat ada juga handle. yang kayak maintenance tiap 3 bulan. Ada, gitu ada. Ya. Iya. Nah, ikan termahal apa yang pernah kakak tangani nih? Koi tentu Koi, saja. tetap masih di koi ya. Betul, paling Iya. mahal itu ikan koi. Aduh, waktu itu ukurannya sih masih sekitar 25 sampai 30 gitulah. Kakak tahu gak harganya kira-kira? Menurut info harganya 2,5 miliar. Buset. Waduh. 2,5 miliar. Menurut info ya. Iya, itu Gitu. rumah di Jadi waktu ngebiusnya juga apa? Ini saya bius ya gitu kayak. iya. Tapi kakak gini gak sih? Kayak aku kan pernah ke vet ya. Maksudnya sebelum tindakan tuh disuruh tanda tangan dulu. Kakak juga gitu? Aduh, aku belum ada ya, tapi mau aku Cuman adakan kakak sih. juga disclaimer ke Iya, orangnya aku juga selalu kan? disclaimer, betul. Aku disclaimernya biasanya by verbal atau kalau misalnya emang kliennya lagi nggak ada, aku by WhatsApp. Karena biar ada buktinya Betul, itu bahwa ya. setiap tindakan ini memang ada resiko bla 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 gitu. Iya. Nah, kakak jadi dokter ikan itu berarti di Indonesia ada lagi apa? Harusnya cuman ada lagi nggak terlalu beberapa orang. banyak ini ya. Aku nggak tahu ya jumlah pasien mereka ya seberapa banyak ya, tapi mereka banyak yang nggak fokus itu tadi, banyak yang nggak fokus visit ke klien setiap hari gitu. Jadi ada yang nyambi jadi inilah, nyambi jadi itulah, nyambi jadi itulah gitu. Padahal sebenarnya peluangnya Besar gede ya. banget, besar Iya, banget. Iya. Ya sekarang yang hobi ikan kan gila. Bener Gitu. ya. Terus aku tadi kan kelihatan nih di Instagram kakak ke Istana Negara tuh ngapain nggak?
Itu memang ya ngobatin ikan di sana. Oh, di sana ada ikan. Di sana banyak. Banyak. Mereka Iya, ada iya. Nggak ada ya? Ada predator. Oh, ada predator. Ada predator, ikan predator, terus koi. Banyak ya Gitu. ternyata di sana. Ya kolamnya sih nggak terlalu gede ya, tapi memang menurut info itu memang lorongnya tuh dipakai lewat menteri-menteri buat rapat gitu, sehingga para menteri tuh concern banget ngelihat ke kolam koinya gitu, suka di foto-foto, suka di video gitu-gitulah. Iya. Makanya kalau sakit sedikit tuh kayak Iya, paham langsung lah. langsung wah gimana nih gitu. Jadi nih ibarat nih dua menteri jalan, gue juga punya ikan nih di rumah nih. Menteri lagi ngobrol ya. Nah, berarti dokter ikan, kakak ada pesan gak sih, maksudnya kalau teman-teman nih mau beli ikan, apa yang harus dia siapin dulu? Karena kalau aku lihat ya kita beli ikan itu beli akuarium tinggal masukin air, apa air yang harus diukur dulu sesuai sama ikannya? Sebenarnya harus siap secara finansial ya kalau pelihara ikan. Maintenance ikan mahal. Medianya menurut aku lumayan pricey. Contohnya kayak gimana nih? Maksudnya gitu. akuariumnya, filternya? Filter media itu maksudnya media filtrasi. Oke. Media filtrasinya itu juga maksudnya, terus habis itu pasti apalagi kalau punya kolam ya, pompa apa segala macam pasti listrik. Iya. Listrik dan segala macam. Maintenance-nya sebenarnya nggak mahal sih, tapi butuh waktu. Jadi harus mau ribet. Gitu. Oke. Kalau misalnya pelihara ikan tapi nggak mau ribet, mending nggak usah pelihara deh. Iya, Gitu. Jadi mending- kadang suka kesel kalau misalnya ke klien, iya dok filtrasinya emang nggak pernah dibersihin sih, gitu kayak aduh dibersihin ibu seminggu sekali gitu langsung itu galak. maksudnya yang dibersihin tuh kapasnya ya kayak? Iya, media mekanisnya. Kapasnya Bisa gitu. kapas atau ada yang pakai brush juga gitu Terus macam-macam. batu-batunya itu diganti gak sih? Kan ada batu-batunya itu enggak ya? Itu justru nggak boleh diganti. Berapa lama kak? Selama-lamanya pokoknya jangan diganti, Selama-lamanya. karena itu memang tempat untuk atau tumbuh bakteri. Biar nitrifikasi. akuariumnya itu ya settle Supaya maksudnya. memang amoniaknya tuh Terurai. betul, Iya, nggak berarti beracun. berarti yang diganti itu kapasnya. Kapasnya memang dalam kurun waktu tertentu, kalau udah jelek banget kapasnya ganti aja gitu daripada dicuci-cuci. Iya. Nah, kalau teman-teman juga misalnya baru suka ikan, mau beli ikan, itu di Fauna nih kita bisa beli jual beli ikan di sana. Oke. Terus kalau mau sharing-sharing cara piara di sana Pelihara. juga ada. Jadi media kan udah banyak ya, maksudnya kalau dulu kan kita piara ikan nggak tahu nih di mana, cuma sekarang benar. udah ada Fauna, jadi bisa cari tahu care sheet cara piaranya sebelum beli. peliharanya. Sebelum Oke. beli bisa cari tahu dulu baru beli juga. Jadi di Fauna minimal searching dulu iya, ya. sering dulu. Jadi di Fauna bisa ada care sheet-nya, bisa beli langsung juga di sana gitu. Jadi udah mempermudah hidup kita lah. Jadi kalau teman-teman Bagus mau dong. cari tahu cara piara, mau beli, bisa langsung ke aplikasi Fauna di Play Store dan di Google Play ada gitu. Aku udah download loh. Udah download ya, mantap. Oke. Nah, Kak, kalau ini pertanyaan juga kayak misalnya kalau kontes reptil kan kita cuma bawa. Kalau kontes ikan itu aku lihat tuh mereka sangat ribet, hidupnya ribet banget. sangat ribet, Ya, bener. ribet banget ya. Misalnya aku tinggal di Semarang, kontesnya di Jakarta. Ya itu kita masukin ke plastik, kasih oksigen, terus di sini nggak langsung dibuka dulu, itu ditaruh dulu. Betul. Itu biar apa sih Kak maksudnya? Itu biar Itu kayak 2 hari 3 hari sebelum acara loh. jadi Itu biasanya gini, biar apa tuh? kalau mau show biasanya tuh ikan puasa dulu. Sebelum dikirim dia puasa dulu. Puasa dulu. Oke, berapa Macam-macam lama, nih metodenya. Ada yang 2 minggu, ada yang seminggu. Kak? Ikan berarti lama ya? Nggak cukup lama untuk nahan Ikan makan koi bisa sampai dengan 9 bulan puasa dan nggak mati. dan nggak mati. Ya gila, aku baru kurus tahu aja. nih. Iya. Kurus aja tapi dia hidup. Oke, berarti sebelum itu ikan dipuasain dulu tuh sebelum Dipuasain kontes. dulu, dipuasain sebelum kontes, terus setelah mau kontes dia di packing apa segala macam, terus setelah datang ke tempat kontes itu emang plastiknya ditaruh belum dulu, dibuka kan? belum, iya belum dibuka, jadi Oke. dia buat adaptasi suhu memang, Oke, sorry Kak. Tadi dipuasain biar apa? biar nggak buang kotoran sebenarnya. Karena kalau dia di packing buang kotoran ada bakteri. Betul, ada racunnya, ada amonianya dong. Oke. Berarti tadi ditaruh buat ngadaptasi suhu. Betul. Suhu Adaptasi sekitar. suhu, kemudian udah baru deh
bisa dirilis. Oke. Gitu. Itu juga beda-beda sih setiap Metode tip ikan beda-beda ya. Setiap dealer kita nyebutnya kalau penjual ikan koi import tuh dealer. Nah, setiap dealer tuh emang punya metode sendiri-sendiri gitu. Oke. Itu berarti baru 2-3 hari baru dibuka plastik ya? Baru dimasukin ke dalam itunya. Betul. Iya. Terus buat ngurangin stres juga memang. Ngurangin stres. Terus juga mentalnya kan belum tentu udah pede dia ya. Apa ada juga cara-cara mereka buat bikin ikannya mentalnya pede kali ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Aku nggak tahu ya kalau karena kalau ya. penjual mungkin mereka punya lebih pinter dan punya triknya sendiri ya. Cuma biasanya genetik juga sih kayak gitu ya. Emang udah cakep udah jadi mah jadi aja ya. Benar. Iya. Jadi ada juga yang begitu kalau ikan koi kalau yang aku lihat ya itu begitu masuk show ada yang warnanya jadi luntur. Gitu. Iya. Terus kakak ada jadi kontes di juri juga di kontes ikan? Enggak, itu nih, level yang abis ini kok ada. Abis ini ada. Karena kan belum ada yang ngomongin spek yang bener-bener detail sesuai itu dokter hewan kan. Nah, aku mau nanya dikit dong kak. Iya, nanya karena bener nggak apa-apa nih ya. Yeah. Kalau biasa kan aku ke dokter hewan kan bawa anjing check up misalnya itu kan 200-300 ribu nih. Kalau dokter kan visit nih. Iya. Sekali visit berapa dok? Per ikan macam-macam sih dan tergantung sakitnya. Tergantung jarak juga gak? Tergantung jarak juga. Ya kalau misalnya rata-rata per ikan per visit itu 500 sampai 1,5 juta. Itu belum tindakan ya apa? Udah tindakan lah. Udah tindakan. Okay. Jadi per ikan. Jadi kalau misalnya satu ikan tapi butuhnya 3 kali visit ya kali 3 aja. Maksudnya tapi kan nggak dalam seminggu, maksudnya minggu depan lagi. Kadang kalau butuhnya setiap hari. Oh, karena emang harus urgent gitu kali ya ikannya. Benar. Tergantung pemberian obatnya gimana gitu. Terus kalau misalnya memang dia mau, oh ya dok saya mau diperiksa 4 ikan ya udah dikaliin 4 aja. Gitu. Nah terus ini emang kalau check up anjing 200.000 300.000? Kalau check up doang. Oh, check up kalau sama pretel-pretelannya diambil lab gitu, juga. Iya sama segitu. Iya kan? Kita datang lagi. Makanya kalian datang lagi. Berarti aku termasuknya murah kan? Murah. Apalagi spesifik kan ikan. Maksudnya belum ada. Kalau menurut aku sih naikin harga sih kak. Itu aja. Itu aja maaf banyak yang keberatan pak. Apa gara-gara gini ya kayak maksudnya kalau karena kan ikan tuh belum dianggap pet banget kayak anjing kucing gitu kan. Kalau anjing kucing kan memang di kehidupan sehari-hari dia di rumah, di rumah tidur sama ownernya gitu kan. Kalau owner kan kotak. Tapi udah mulai banyak kok klien aku yang ikannya harga 20.000 tapi tapi invoice aku tuh 2 juta gitu. Itu udah mulai banyak. Udah mulai ada beberapa. Tadinya tuh klien aku tuh kebanyakan ya memang ikan-ikan yang ada harganya gitu. Cuma 1 tahun belakangan ini aku perhatiin kayak iya saya tuh sayang banget dok sama ikannya gitu. Pas aku lihat ikannya ikan komet kayak gitu. Tapi itu aku sangat appreciate banget. Kayak wow dia bener-bener menghargai nyawa ya. Iya. Nah, terus aku kemarin belakangan ini lihat di sosial media ikan koki kak. Koki matanya ini bulat, maksudnya aku lihatnya kayak mau pecah. Jujur kasihan ya. Oh demekin. Aku nggak tahu jenisnya. Pokoknya dia lewat itu emang yang jenisnya matanya gede itu apa dibikin sama manusia apa gimana? Soalnya kayak mau pecah kak matanya kak. Iya itu jenisnya demekin. Itu dibikin sama manusia memang iya hasil silangan kita. Oh hasil silangan. Aku pikir ya. Aku pernah pelihara tuh 1, cuma nggak bertahan lama ya. Itu bisa pecah gak sih kak? Dia rawan suka. Kalau yang aku punya ya dan aku lihat sehari-hari di rumah itu emang dia rawan banget dicucuk-cucukin gitu loh bagian matanya karena kan bagian matanya tuh gede banget. Iya. Dan sangat fragile. Terus aku juga sebenarnya punya hipotesa kayak memang penglihatan dia tidak sebaik ikan-ikan pada umumnya gitu. Iya. Ibarat nih mata saya udah sipit bengkak makin sipit. Kayaknya dia merasiskan dirinya sendiri ya. Iya jadi kayak mungkin dia nggak bisa ngelihat terlalu jelas ya. Iya. Karena udah matanya ini. Kemungkinan memang nggak ada penelitiannya sih gitu. Nah terus aku lihat rata-rata koki kan mereka piaranya di bak fiber ya. Emang harus gitu ya kalau koki? Enggak sih bebas di kolam juga boleh. Pokoknya semakin gede ya semakin oke gitu. Terus kalau koki aku lihat kolamnya lebih ke dalam, berarti koki tuh suka yang nyelam-nyelam dalam gitu ya. Maksudnya dibanding ikan-ikan lain. Selama aku visit farm koki, aku lihat farm koki tuh dia rada dalam gitu ya. Nggak juga bisa ya? Enggak sih, kalau tergantung peliharanya apa. Kalau mas koki, kalau koi. Oh kalau koi emang harus. Kalau koi dalam minimal itu 1,5 meter minimal.
Jadi rata-rata pasti 1,8 sampai dengan 2 meter. Seukuran tinggi manusia lah ya berarti ya. Iya, banyak kurang lebih segitu ya. Benar-benar. Iya. Nah, terus kalau breeding ikan itu kalau reptil kan dia kawin. Kalau ikan sama kayak amfibi ya, maksudnya betina buang telur langsung ditembak sperma sama si jantan. Sama kayak gitu. Dan anaknya banyak Kak ikan. Banyak banget. Berarti yang breeding super red arwana gitu panennya kenceng kayak. Tapi kan kita nggak tahu, nggak semuanya survive. Jadi ada yang nggak netes, kadang-kadang kayak gitu. Jadi bentuknya sama kayak selasi-selasi gitu ya. Jadi misalnya 100.000 yang netes gitu. 100.000 ekor. 100.000 ekor nih telur. Buset. Misalnya telurnya 100.000. Yang jadi. Tapi yang netes 50.000. Tapi nanti dari 50.000 yang berhasil tumbuh 20.000. Growth-nya lama gak Kak? Maksudnya dari kecil sampai jadi ikan. Oh beda ikan beda-beda. Kalau arwana aku kurang ini ya. Kalau arwana dia kayaknya cepet lah harusnya. Cepat growth-nya ya. Karena arwana aja nggak lama udah 20 sentian. Ya. Berarti taruhlah yang jadi 20.000 ekor ya. 20.000 kali satu ekornya 2 juta ya. Cuma arwana tuh nggak tahu ya bisa sebanyak itu. Oh kalau arwana kayaknya nggak bisa sebanyak itu deh. Karena arwana kan harus dan itu alami. Yang sebaik itu tuh koi. Koi itu banyak banget. Pantas aja rumah-rumah yang breeder koi itu. Kalau arwana itu dia agak susah. Iya jelas. Kalau kita visit ke breeder ikan koi di Jepang, mereka punya supercar semua kali. Menarik. Jadi kalau misalnya emang kita kenal sama dia gitu kan, dijemputnya dia naik. Ayo Kak, bikin yuk. Tapi di Indonesia lagi inilah. Tapi rata-rata di Blitar, kenapa di Blitar kayak apa air sana fresh? Aku nggak tahu ya gimana sejarahnya ya. Iya bisa, kan rata-rata orang jual koi Blitar, nggak ada koi Depok, nggak ada ya, kenapa ya? Bekasi nggak ada, koi Blitar. Nggak tahu ya sejarahnya gimana ya koi di Blitar ya, cuma emang legendnya di sana. Kan? Iya dari dulu, dari dulu ya. Nah, bagaimana perjalanan? Mungkin memang orang-orang Blitar yang banyak berangkat ke Jepang untuk belajar, kita nggak ngerti juga. Benar. Terus kayak kalau arwana kan dioperasi kan gede ya kayak. Apa? Arwana kalau dioperasi kan ikannya gede. Kalau ikan cupang kan kecil ya. Itu gimana Kak operasinya? Aku belum pernah sih ngoperasi ikan cupang ya jujur ya. Mungkin juga gara-gara harga cuma 2.000 kali ya dia juga. Serius, tapi cuma harga 2.000. Kalau beli borongan 500 perak juga dapat Kak. Oh, kalau yang kontes tuh berapa? Kalau kontes mahal lah. Itu maksudnya dari banyak kan dia sortir kan. Oh, berapaan tuh kok? Kalau kontes sebenarnya suka-suka sih, maksudnya kalau sering menang kan bisa kita, wah nih lebih 20 mahal. 20 juta gitu. Nggak nyampe lah, 1.500.000. Mungkin gara-gara itu dia nggak manggil kakak ya. Iya. Tapi waktu yang zaman COVID sempat ada yang 100 juta. Cuman aku nggak tahu ya ini gorengan apa beneran. Ya. Gitu. Rumor-rumornya gitu. Iya, BTW kakak udah makan siang belum? Belum. Katanya mau dikasih makan siang. Iya nih, kita langsung aja datengin makan siangnya 1, 2, 3. Ini dia makan. Terima kasih. Ya. Jadi di lunchbox ini di Menara Kadin lantai berapa Bang? Gue lupa. Lantai 3. 1, 2, 3. Nah jadi di Menara Kadin di lantai 3 ini ada lunchbox, semua makanan ada di sini Kak. Dan tentunya ada sertifikasi halal. Gitu. Jadi kalau kalian tinggal di daerah selatan mau makan siang, mau makan bisa langsung makan ke Menara Kadin lantai 3. Menunya apa kita hari ini? Nasi timbel. Gitu. Enak. Jadi habis itu kita makan lah. Oke. Sebenarnya aku masih banyak banget pertanyaan tentang ikan Kak, karena nih pertama kali aku baru tahu ada dokter ikan gitu ya. Biasanya tuh orang-orang nanya apa ya, kenapa mau jadi dokter? Tadi udah ya dokter ikan ya, mau jadi dokter ikan udah sih. Itu kayak karena nggak ada aja sih emang. Terus ini ya, kalau dokter hewan biasa, mau tahu nggak dokter hewan biasa fresh graduate itu gajinya lebih rendah daripada UMR. Iya, aku tahu. Iya. Temen aku ada yang pernah jadi itu. Dan itu sedih banget. Disitulah aku langsung memutuskan, nggak bisa gue di sini karena gimana sih hidup di Jakarta gitu kan. Kayak sedih banget. Tapi kalau di luar negeri dihargain nggak ya? Wah, kalau di luar negeri dokter hewan tuh kaya. Aku dulu pernah student exchange di Thailand waktu kuliah, waktu koas kalau nggak salah ya, waktu koas itu aku sempat di Mahidol University itu 2-3 minggu gitu di situ. Itu tuh mereka sampai bilang, wah lu ntar kalau udah jadi dokter lu pasti banyak duit, lu bakal kaya gitu. Tuh lu lihat tuh dokter mereka di sana tuh kayak mobilnya tuh Mini Cooper gitu-gitu, dokter hewan di Thailand. Terus aku kayak
Indonesia ini negara konoha dan berbeda gitu. Iya. Tapi kan pernah nggak kakak? Itu di Thailand loh, yang di maksudnya Thailand ya? yang Masih 11-12, Asia ya? iya 11-12 lah sama Karena kita aku gitu. ngerasa di pemerintahan Thailand tuh semuanya dia nge-support, maksudnya aku nge-apply nih ke pemerintah, aku mau breeding iguana ya, di support sama pemerintahnya, dimodalin lah, maksudnya kayak gitu. Jadi mungkin di Indonesia nanti di presiden selanjutnya siapa tahu ada itu ya. Ayo, tolong Ya, support siapapun itu. profesi-profesi Iya gitu. yang sebenarnya dibutuhkan gitu Iya, kan. nah tapi kakak pernah gak, maksudnya kan dia tahu nih kakak dokter ikan di Indonesia nih, dia pernah gak kayak sini aja lu ke Amerika nih, gua langsung kasih kerjaan. Itu yang ke Oman. Oh, dia langsung. Dia tuh tadinya minta aku buat stay di sana. Gitu. Cuma kakak nggak apa mau? Enggak. Enggak. Aku lah memang langsung menolak, wah kalau misalnya stay nggak mau gitu. Tapi kalau misalnya lu mau gua training gitu ayo aja Iya, gitu. ikut kelas kakak gitu Iya, ya. jadi Iya, aku iya, ke sana ngasih kelas gitu seminggu, 2 minggu gitu. Karena ini benar-benar belum ada ya Iya, di sana emang belum ada. Belum ada. Menurut dia sih nggak ada. Iya. Gitu. Jadi dia benar-benar ayo join. Tadinya nawarinnya emang ayo join aja sama kita gitu. Iya. Lalu permanen stay di sini. Gitu. Semuanya dia urusin ya. Oke Kak, ini ternyata udah 50 menit ini episode. 50 menit? Iya, ini udah episode terpanjang acara kita Kak. Oke. Karena ini Apakah ada yang di-cut iya, nanti? Nggak ada. Oh, Karena berarti ini natural aja. isinya Kayak daging semua sih. Kayak ini, itu ya, kayak apa? Deddy Kobusher gitu. Iya, ya? ini kalau nggak di stop sih banyak banget sih pertanyaan 2 jam. Oke, terima kasih banyak banget ya Dok ya udah mampir Iya, di sini. Kalau kalian sama-sama. berarti di semua Indonesia berarti kakak bisa Seluruh itu ya? Indonesia. Asal akomodasinya di Betul. Kebetulan aku minggu besok ke Surabaya, hari Minggu besok. jadi kayak yang mau di Surabaya yang mau di Tapi visit aku sama- udah ada personal schedule sama satu pemilik owner kecuali owner koi. kalian mau extendin dokternya bisa ya. Boleh. Bisa langsung aja ke dokter ikan di Indonesia nih jarang banget. Oke. Instagram aku Dokter Ikan Indonesia. Iya, karena belum ada lagi yang bikin Instagram gitu kan. Iya. Oke. Langsung aku ambil namanya. Langsung gue ambil aja nih namanya Dokter Ikan Indonesia Oke, gitu. thank you banget ya Dok udah mampir-mampir ke sini. Sama-sama. Thank you. Bye.